Selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dengan semua kekasih Kristus bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik, kita sama-sama akan belajar Injil Yesus Kristus, dan mari kita sama-sama bermazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 6 dan 7. Mazmur pasal 96 ayat 6 dan 7. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Mazmur pasal 96 ayat 6 dan 7. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan sama-sama merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada sore hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 16 ayat 6, 7 dan 13. Demikian firman Tuhan. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, langkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain. Biarlah sekaliannya meratap, mengingat kue kismis Kir Hereset. Biarlah mereka mengadu dan hancur lulu sama sekali. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Yesaya pasal 16 ayat 6, 7 dan 13. Tuhan menentang orang yang congkak. Sekali lagi, Tuhan menentang orang yang congkak dengan membalik kata-kata kosong yang mereka ucapkan menjadi ratapan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kecongkakan merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci Tuhan. Sebab sikap inilah yang mengakibatkan orang tidak dapat menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya. Alhasil sebaliknya, dari berupaya untuk memperbaiki dirinya, justru yang bersangkutan akan mencelakakan dirinya sendiri. Bahkan di dalam kecongkakan tersebut, mereka akan menentang Tuhan dan hidup memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akan membiarkan orang yang congkak terjerumus ke dalam malapetaka yang membuat mereka akan meratap. Kekasih Kristus, bahwasanya Tuhan menentang orang yang congkak. Hal tersebut dapat dilihat di dalam firman yang Tuhan ucapkan di dalam Yesaya pasal 16. Di situ ia berkata tentang bangsa Moab yang di dalam keangkuhannya mengucapkan kata-kata yang sombong atau yang diistilahkan sebagai cakap angin yang tidak benar. Lebih jauh Tuhan berfirman bahwa ia akan membiarkan orang Moab meratap, mengadu dan hancur lulu sama sekali. Dengan kata lain, karena Tuhan menentang kesombongan, maka ia akan membuat orang-orang yang congkak meratap sebagai ganti atas kata-kata kosong yang mereka ucapkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Tentu masih ingat bagaimana kemarin saya sampaikan, kecongkakan akan membius pikiran dan meruntuhkan kehidupan dari orang yang hidup di dalamnya. Jadi kita melihat bahwa kecongkakan merupakan sesuatu yang sangat ditentang oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita selalu mengintrospeksi diri kekasih Kristus. Kita harus selalu mengontrol setiap tindak tanduk daripada kehidupan kita. Baik itu perkataan, apalagi perbuatan-perbuatan. Sehingga hidup kita tidak mempermalukan Tuhan dan tidak berlawanan dengan Tuhan. Kecongkakan timbul karena kita merasa kita kuat, kita merasa kita mampu, kita merasa bahwa kita yang paling terbaik. Bahkan secara tidak sadar kekasih Kristus, kita merasa bahwa kita lebih daripada Tuhan. Saya kasih contoh. Pada saat kebenaran firman Tuhan datang kepada kita untuk memperbaiki kelakuan kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita, kita menolak. Kita memberikan itu kepada orang lain. Seakan-akan itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Di sini menunjukkan kesombongan kita, kecongkakan kita, keangkuhan kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita kekasih Kristus, maka dia tidak akan pernah peduli dengan kita dengan memberikan firman-Nya kepada kita. Artinya dia mengingatkan kita, menasehati kita, supaya kita bisa diperbaiki. Tetapi karena kecongkakan kita, itu yang membutakan mata hati kita untuk boleh melihat kebenaran yang sedang ditujukan kepada kita. Biarlah sore hari ini kita belajar dari bangsa Moab. Jangan kita seperti bangsa Moab, sombong, merasa kuat, merasa mampu. Tapi biarlah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Justru di dalam kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita, kita datang berserah kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah mundur. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Dia menyambut kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita datang kepada Tuhan. Berserah, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan memakai kekuatan kita yang terbatas itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kita akan berdoa para kekasih Kristus. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Ada Ibu Tuarisa Wairata, Ibu Ros, terima kasih. Ada Ibu Diana Etes dan semua yang mengangkat jempol dan mengikuti kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap takhta anugerah-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu yang maha mulia, kami merendahkan diri kami dan memohon kemurahan-Mu. Ampunilah diri kami karena kecongkakan kami. Kami mengaku tidak jarang kami beranggapan bahwa semua yang telah kami capai di dalam hidup kami hanyalah karena hasil usaha dan kemampuan kami sendiri. Tuhan Yesus, bersihkanlah hati kami dari sikap yang tidak berkenan kepadamu itu. Luruskanlah jalan hidup kami dan pulihkanlah kami. Bimbinglah kami agar pikiran, niatan, perbuatan, dan perkataan kami memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih kepadamu untuk waktu yang telah kamu lalui pada hari-hari ini. Dengan penuh kasih Engkau telah menuntun, menyertai, dan menjaga diri kami. Engkau menghindarkan diri kami dari jalan yang salah, serta melindungi hidup kami dari semua yang jahat. Dengan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah, Engkau telah memberkati dan memelihara hidup kami. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lalui ke depan, ke dalam tangan kasih-Mu. Tolonglah diri kami, agar kami mampu mengisinya dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu baik, Engkau selalu peduli kepada kami. Sekalipun kami suka berontak kepada Engkau dengan kesombongan dan keangkuhan kami, kecongkakan kami, tapi Engkau begitu sabar kepada kami. Engkau begitu setia kepada kami. Dan Engkau mau supaya kami berjalan di dalam rencana rancangan-Mu,
sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang telah Engkau siapkan, Engkau sediakan kepada setiap kami. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba yang telah hadir. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati pribadi mereka, memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Ibu Ros Wairata, pimpin dia, bahwa dia terus berjalan di dalam kehendak rencanamu. Buka mata hatinya untuk boleh melihat bahwa Engkau begitu peduli, Engkau begitu mengasihi dia. Kalau orang-orang boleh menyakiti dia, Tuhan, Engkau tidak pernah. Bahkan Tuhan selalu membalut luka hati, kekurangan, kekalahan, kesalahan yang terjadi dalam kehidupan Ibu Ros Wairata. Biarlah Ibu Ros Wairata terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangannya. Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati anak kekasihnya Renata, dan juga keluarga. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik selalu, supaya dia boleh terus bersandar dan bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Hamba mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Anance Kristina di Jayapura. Tuhan juga tolong Ibu Kristina untuk terus bergantung kepada Tuhan. Biarlah hidupnya yang telah ditebus oleh Engkau Tuhan, dia boleh hidup di dalam kekudusan-Mu, melakukan apa yang Kau mau ya Tuhan. Ampuni jikalau dia keluar dari jalur-Mu. Tuhan, bawa dia hidup bergantung kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati Ibu Diana Siska. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini. Berikan hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi Engkau ya Allah, sehingga dia terus boleh melakukan apa yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah segala berkat yang ia peroleh, dia boleh bersyukur, dan dia boleh tetap mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang ia peroleh. Tuhan, lindungi pribadinya, lindungi suaminya, lindungi kedua anaknya, bahkan orang tua mereka Tuhan juga lindungi dan pelihara. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Dan Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menyertai mereka. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat. Jauhkan mereka dari orang-orang yang jahat kepada mereka, yang berniat jahat kepada mereka. Dijauhkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa terus bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani pada sore hari ini di dalam ibadah-ibadah ya Tuhan. Hamba mohon biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan turun bagi setiap kegiatan gereja ibadah pada sore malam hari ini, sehingga setiap umat Tuhan yang ambil bagian di dalamnya menikmati hadirat Tuhan, merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi maupun rumah tangga mereka. Berkati hamba-hamba-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik itu ibadah online maupun ibadah onsite, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, hamba serahkan seluruh kehidupan umat Tuhan di jalan Selayu Sanggeng ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Ajar kami untuk hidup tidak congkak, tapi ajar kami hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau mengubah pola pikir kami, supaya pola pikir kami bergantung kepada Engkau. Cara pandang kami kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang dipuji dan dipermuliakan. Hidup kami sungguh taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di jalan Selayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Terima kasih ya Tuhan. Sore ini hamba juga berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk 1 tahun usia yang Kau berikan kepada anak kekasih Deborah Nenggolan. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini Tuhan membuat dia semakin takut Tuhan, semakin bijaksana, semakin mengasihi Engkau ya Allah. Sehingga apa yang ia kerjakan, apa yang ia miliki, apa yang ia peroleh sekian waktu Tuhan, dia sadari hanya semata-mata karena kasih anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada dia.
bukan karena kekuatan dan gagahnya, bukan karena jerih payahnya, tetapi karena kasih karunia yang ia boleh nikmati. Biarlah dia boleh taat, setia, tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Dia boleh tetap taat, setia melayani Engkau dimanapun dia berada ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah umur panjang menjadi bagiannya. Tuhan sediakan yang terbaik untuk masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur Tuhan untuk kemurahan, anugerah, dan kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami semua sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terus kasihi, para kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita hidup bukan dengan kecongkakan, sebab Tuhan menentang orang yang congkak. Oleh sebab itu kita harus sadari segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh terus menikmati apa yang disediakan terbaik bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.